Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai replacement analysis atau analisis penggantian. Kita kenal bahwa di ekonomi teknik itu ada beberapa persoalan di dalam mengelola sebuah aset. Kita ketahui juga bahwa suatu aset yang kita gunakan ada namanya horizon yang harus kita ketahui bahwa di mana suatu barang produktif, kemudian di titik tertentu barang itu akan kita harus ganti karena nilai ekonominya semakin tinggi. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai minimum cost life karena ini merupakan titik bahwa sebuah aset itu harus kita ganti. Namun sebelumnya masuk ke pokok pembahasan, ada beberapa yang mau disampaikan bahwa tujuan dari belajar pagi ini yaitu mahasiswa harus mampu mengidentifikasi umur ekonomi suatu aset yang minimum atau minimum cost life. Lalu mahasiswa mampu menggunakan metode EUAC dalam menghitung minimum cost. Kita ketahui bahwa metode IUAC itu adalah berasal dari metode anual atau metode A, di mana kita harus mengkonversikan semua transaksi baik cost maupun pendapatan itu dibuat serial. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menghitungnya dari metode yang kita gunakan. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menetapkan tindakan penggantian yang harus dilakukan selanjutnya. Kita masuk ke sebuah dasar dari persoalannya. Bahwa penggantian ini kenapa kita perlu lakukan? Adanya suatu fenomena yaitu terdiri dari peningkatan kapasitas produksi, kemudian dari keusangan teknologi yang kita miliki, kemudian bahwa barang itu sudah tidak ekonomis lagi. Lalu adanya penurunan fungsi kegunaan. Lalu adanya pilihan yang lebih baik. Contoh misalkan di sini ada sebuah mikroskop. Katakanlah mikroskop ini kita punya di sebuah laboratorium kimia dasar di Wastu, di mana mikroskop ini kita gunakan dalam waktu tertentu. Karena sisi fisik mungkin kita akan lihat bahwa tidak ada sebuah perbedaan. Tetapi kalau di dalam sebuah mesin produksi atau suatu sifatnya dikomersilkan bahwa tidak selalu harus barang ini kita gunakan. Karena di mana barang ini akan terjadi penurunan. Misalkan katakanlah keusangan teknologinya yang sudah tidak dimiliki lagi. Atau sudah tidak ekonomis. Kemudian fungsinya bisa saja katakanlah bahwa Microsoft ini pada waktu tahun pertama bisa berfungsi dengan baik. Tetapi pada saat periode tertentu kita harus ganti walaupun fungsinya mungkin kita sama. Tetapi secara fungsi dari kompleksitas misalkan barang yang lebih mikro kita harus lihat, maka mikroskop ini sudah tidak berfungsi secara maksimal. Di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Namun pada kesempatan pagi ini,
metode yang kita pakai adalah metode EUA. Ada beberapa konsep yang bisa kita dukung untuk memenuhi persoalan yang sebelum tadi dibahas, yaitu kita punya konsep namanya defender dan challenger. Defender dan challenger ini adalah kita membandingkan sebuah teknologi yang kita miliki atau aset yang kita miliki dengan barang yang kita akan bandingkan atau yang kita akan beli. Lalu ada namanya konsep sunk cost. Sunk cost ini adalah konsep di mana suatu barang melihat dari seberapa besar penurunan yang terjadi, sehingga kita melihat bagaimana waktu untuk bisa kita jual setinggi-tingginya. Lalu bagaimana konsep dengan sudut pandang dari luar. Jadi katakanlah bahwa kita posisinya memiliki sebuah aset, lalu kita membandingkan sebuah aset yang baru yang kita akan rencanakan beli, maka kita tidak melihat mana barang yang unggul atau barang mana yang kita harus anggap bahwa itu baik, menjadikan posisi balance. Lalu yang keempat adalah konsep umur ekonomis. Konsep umur ekonomis kita melihat dari sisi barang yang kita miliki sebetulnya ada titik periode di mana kita harus ganti. Nah, pada saat kita ganti, itulah kita harus cari tahu dari mana. Maka kita gunakan metode EUA. Studi kasus yang saya angkat adalah kembali kepada persoalan yang mengenai mikroskop yang ada di laboratorium kimia dasar. Jadi awalnya bahwa mikroskop ini dibeli pada waktu tertentu sebesar 20 juta. Kemudian barang itu kita akan rencanakan dalam jangka waktu 6 tahun dengan peranggapan nilai bahwa MAR-nya adalah 20%. Dan kita akan melihat apakah selama 6 tahun itu harus ganti, ataukah memang setelah 6 tahun itu baru kita harus ganti. Itu yang jadi pertanyaannya. Kemudian kita bisa gunakan dengan metode EUAC itu. Setelah itu, kita buat pertama kali adalah diagram aliran kas. Ini merupakan diagram pada saat kita beli, itu di periode 0, kemudian mikroskop itu katakanlah selama produktif, apakah kita gunakan, apakah kita sewa, ataukah apakah kita bisa jual kembali, itu pada tahun pertama adalah 16 juta. Tahun kedua 14 juta. Sampai ke tahun ke-6 itu 8 juta. Nilai harga yang bisa kita jual. Selama yang kita gunakan bahwa tahun pertama tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk merawatnya. Kemudian di tahun kedua ada spare part ataupun misalkan biaya yang lain yang harus kita ganti. Itu senilai 1 juta pada periode kedua sampai ke periode ke-6 5 juta semakin meningkat. Yang jadi persoalannya adalah pada masa horizon ini di mana kita harus ketahui di titik mana kita melihat bahwa seberapa ekonomis dari mikroskop itu sendiri. Apakah memang di tengah ataukah memang lebih dari 6 tahun. Untuk memudahkan dari proses perhitungan, kita bisa menggunakan tabulasi. Kita ketahui juga bahwa untuk mendukung proses dari perhitungan tabulasi, kita harus melihat dari tabel bunga.
karena di situ adalah MAR-nya 20%, maka kita gunakan interest yang 20%. Lalu faktor-faktor apa saja yang kita gunakan? Kalau melihat dari faktor gambar yang tadi, kita bisa melihat beberapa kaidah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah kaidah gradien. Jadi kita bisa gunakan anual per gradien. Lalu kemudian di sini melihat ada sebuah penurunan ataukah ada sebuah nilai-nilai yang bisa kita buat anualnya dalam bentuk future. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, kita punya investasi awal adalah 20 juta ini. Kita bisa gunakan sebagai nilai P. Jadi ada G, gradien, ada future untuk setiap tahunnya, dan ada P. Maka kita gunakan di dalam tabel bunga adalah gradien, present, dan future. Setelah itu, buatlah tabel atau tabulasi yang kita jadikan suatu tools untuk menghitungnya lebih mudah. Untuk tahun pertama, di sini ada sampai ke tahun ke-6, ada nilai-nilai future, ada nilai tabel, ada nilai EUAC untuk P, EUAC untuk G, dan EUAB untuk future. Di mana ini benefit, di mana ini cost. Lalu kita hitung mulai dari P adalah 20 juta. Karena ditentukan bahwa awal investasi adalah 20 juta. Lalu yang kedua, kita melihat nilai G-nya. Kalau Anda perhatikan tadi dari soal, bahwa G ini melihat dari kenaikannya adalah 1 juta. Karena di sini 1 sama dengan 0 menjadi syarat dari gradien, dan 2 sampai 6 adalah 1. Sehingga G-nya adalah 1 juta. Lalu untuk future-nya, kita melihat ada penurunan, di mana ada 16 juta, 14 juta, sampai ke periode 66 juta. Ini jadikan future. Lalu tabel ini kita bisa input dari beberapa kolom, kita masukkan ke sini sampai periode ke-6. Setelah itu kita hitung nilai EUAC masing-masing dari semua faktor. Yang ini kita kalikan dari nilai P. Yang sebelumnya itu adalah 20 juta, maka dikalikan dengan 1,2 adalah 24 juta. Sampai seterusnya. Kemudian untuk yang F, itu nanti masing-masing nilai F ini akan dikalikan dengan tabel. Lalu untuk G, itu kita akan kalikan dari 1 juta ke tabel yang ini. Setelah kita peroleh beberapa faktor dari nilai EUAC masing-masing, maka kita bisa hitung bahwa EUAC ini kita peroleh dari ini ditambah ini, EUAC-nya present, ditambah dengan EUAC-nya gradien, dikurangi dengan EUAB future. Maka diperoleh ini. Jadi 24 juta plus 0 juta dikurangi 16 juta sama dengan 8 juta. 13 juta 090 dikurangi 400 ditambah 455.000 dikurangi 6.363 sama dengan 7182. Karena bahwa metode ini
kita melihat bahwa seberapa besar kita turunnya dan seberapa besar recovery dari turunnya itu sendiri. Maka kalau ini kita buat grafik, kita akan peroleh seperti ini. Nilai 8 juta pada tahun pertama, tahun kedua 7 juta sekian. Kemudian di tahun ketiga adalah 7.076 sampai, nah nanti di posisi titik ini akan naik lagi karena barang itu sudah tidak ekonomis lagi. Kalau Anda perhatikan ini merupakan kurva dari optimal. Kurva optimal ini menunjukkan bahwa titik yang terendah merupakan titik yang paling optimal. Kita ketahui bahwa di sini ada 3, berarti artinya periode ke-3, lalu kita dapatkan nilai dari ekonomis itu sendiri adalah 7.076 merupakan yang paling minimal. Sehingga kita bisa kesimpulkan bahwa hasil dari perhitungan tabel dengan menggunakan EUAC, maka umur ekonomis alat tersebut adalah 3 tahun. Dan diperoleh nilai EUAC-nya sebesar 7.076.700 sebagai nilai MCL, minimum cost life. Maka kita bisa simpulkan bahwa belajar dari pagi ini adalah untuk menentukan umur ekonomis yang minimum ditentukan berdasarkan konversi semua biaya dan nilai jual setiap tahunnya secara merata. Karena kita lihat bahwa metode IUAC itu adalah metode dari annual. Lalu yang kedua, apabila diketahui umur ekonomis yang minimum, maka keputusan bisa dilakukan pergantian. Apakah memang kita akan beli yang baru, ataukah kita akan menyewa barang itu sendiri untuk menggantikan aset yang kita miliki, ataukah memang barang itu kita harus set up atau kita perbaiki agar terjadi ekonomisnya kembali kepada yang lebih minim. Sehingga dalam analisis replacement itu sendiri adalah kita harus menjadi awal dasar dari perhitungan adalah kita harus menghitung minimum cost life. Baik, itu saja untuk belajar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.